Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua, biar ada angin segar, Mimin bakalan ceritain alur kisah nyata yang sangat menarik dan lucu seorang Abu Nawas dan Khalifah Harun ar-Rasyid. Oke, tanpa banyak ngomong, apalagi bacot, langsung aja yuk disedot. Di awal episode diceritakan, siapakah Abu Nawas, tokoh yang dianggap badut, namun dianggap juga ulama besar sufi. Tokoh super lucu, yang tiada bandingnya ini aslinya orang Persia, yang dilahirkan pada tahun 750 Masehi, dan meninggal pada tahun 819 Masehi di Baghdad. Setelah dewasa, ia mengembara ke Kufah. Di sana ia belajar bahasa Arab, bergaul rapat dengan orang-orang Baduy padang pasir. Karena pergaulannya itu ia mahir bahasa Arab, dan adat istiadat kegemaran orang Arab. Abu Nawas juga pandai bersyair, dan pantun. Ia sempat pulang ke negerinya namun, pergi lagi ke Baghdad bersama ayahnya. Keduanya menghambakan diri kepada Khalifah Harun ar-Rasyid di Baghdad. Mari kita mulai kisahnya. Bapaknya Abu Nawas adalah penghulu di Baghdad, ia bernama Maulana. Pada suatu hari ayahnya Abu Nawas yang sudah tua itu sakit parah, dan akhirnya meninggal. Abu Nawas dipanggil ke istana, ia diperintah khalifah untuk menguburkan jenazah ayahnya itu sebagaimana adat Syekh Maulana. Apa yang dilakukan Abu Nawas hampir tiada bedanya dengan ayahnya. Baik tata cara memandikan jenazah, mengkafani, menyolati, dan mendoakannya. Maka, khalifah bermaksud mengangkat Abu Nawas menjadi penghulu menggantikan kedudukan ayahnya. Namun, ketika Abu Nawas mendengar rencana sang khalifah, tiba-tiba saja Abu Nawas yang cerdas itu nampak berubah menjadi gila. Usai upacara pemakaman ayahnya, Abu Nawas mengambil sebatang pohon pisang, dan diperlakukannya sebagai kuda. Ia menunggangi kuda dari batang pisang itu, sambil berlari dari kuburan ayahnya hingga ke rumahnya. Orang yang melihatnya terheran-heran dibuatnya. Pada hari yang lain, ia mengajak anak-anak kecil dalam jumlah yang banyak untuk pergi ke makam ayahnya, dan di atas makam ayahnya, ia mengajak anak-anak bermain rebana dan bersuka cita. Kini, semua orang semakin heran atas kelakuan Abu Nawas. Mereka menganggap Abu Nawas sudah menjadi gila karena ditinggal mati oleh ayahnya. Pada suatu hari, ada beberapa orang utusan dari Khalifah Harun ar-Rasyid datang menemui Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, kau dipanggil Khalifah untuk menghadap ke istana," kata wazir sang Khalifah. "Buat apa Khalifah memanggilku? Aku tak ada keperluan dengannya," jawab Abu Nawas dengan entengnya seperti tanpa beban. "Hai Abu Nawas, kau tak boleh berkata seperti itu kepada khalifahmu." Abu Nawas membalas, "Hai wazir, jangan banyak cakap, cepat ambil ini kudaku, dan mandikan di sungai supaya bersih dan segar," kata Abu Nawas sambil menyodorkan sebatang pohon pisang sambil dijadikan kuda-kudaan. Si wazir hanya geleng-gelengkan kepala melihat kelakuan Abu Nawas. "Abu Nawas, kau mau apa tidak menghadap khalifah?" tanya wazir. "Katakan pada khalifahmu, aku sudah tahu makanya aku tidak mau," kata Abu Nawas. "Apa maksudnya Abu Nawas?" tanya wazir dengan penasaran. "Sudah, pergi sana bilang saja begitu kepada khalifahmu," kata Abu Nawas, sembari mengambil buku dan melempari wazir dan teman-temannya.
Si wazir segera pergi dari rumah Abu Nawas. Mereka laporkan keadaan Abu Nawas yang sudah tidak waras kepada Khalifah. Dengan geram Khalifah berkata, "Kalian bodoh semua, hanya menghadapkan Abu Nawas kemari saja kalian tak becus. Ayo pergi sana ke rumah Abu Nawas, bawa dia kemari dengan sukacita ataupun terpaksa." Si wazir lalu mengajak beberapa prajurit, dan dengan terpaksa Abu Nawas dihadirkan di depan Khalifah. Abu Nawas berlagak tingkahnya ugal-ugalan, selayaknya tidak berada di hadapan Khalifah. Abu Nawas bersikaplah sopan, tegur Khalifah, "Iya Khalifah, tahukah Anda hai Khalifah?" Kata Abu Nawas. "Apa Abu Nawas?" Jawab Khalifah. "Iya Khalifah, terasi itu asalnya dari udang, kurang ajar kau menghinaku." "Tidak Khalifah, siapa bilang udang berasal dari terasi?" Khalifah merasa dilecehkan sehingga ia naik pitam, segera memberi perintah kepada para pengawalnya. "Hajar dia, pukul dia sebanyak 25 kali." Abu Nawas yang kurus itu akhirnya lemas tak berdaya dipukuli tentara yang berbadan kekar. Usai dipukul, Abu Nawas disuruh keluar istana. Ketika sampai di pintu gerbang kota, ia dicegat penjaga. "Hai Abu Nawas, tempo hari kau hendak masuk kota ini, kita telah mengadakan perjanjian. Masa kau lupa dengan janjimu itu? Jika kau diberikan hadiah dari Khalifah, maka kau berkata, 'Kita bagi dua, kau satu bagian, dan aku satu bagian.' Nah, sekarang mana bagianku? Hai penjaga pintu gerbang, apakah kau benar-benar menginginkan hadiah yang Khalifah berikan kepadaku?" Tanya Abu Nawas. "Iya tentu, itu kan sudah merupakan perjanjian kita." "Baik, aku berikan semuanya, bukan hanya satu bagian," kata Abu Nawas. "Wah, ternyata kau baik hai Abu Nawas. Memang seharusnya begitu, kau kan sudah sering menerima hadiah dari Khalifah." Tanpa banyak cakap lagi, Abu Nawas mengambil sebatang kayu yang agak besar. Lalu penjaga itu dipukulinya sebanyak 25 kali. Tentu saja penjaga itu menjerit kesakitan dan menganggap Abu Nawas menjadi gila. Setelah penjaga gerbang itu kelengar, Abu Nawas meninggalkannya begitu saja. Ia terus melangkah pulang ke rumahnya. Sementara itu, si penjaga mengadukan nasibnya kepada Khalifah. "Ya Khalifah, ampun beribu ampun, hamba datang kemari mengadukan Abu Nawas yang telah memukul hamba sebanyak 25 kali tanpa sesuatu kesalahan. Hamba memohon keadilanmu." Khalifah Harun ar-Rasyid segera memerintahkan untuk memanggil Abu Nawas. Setelah Abu Nawas berada di depan Khalifah, Khalifah bertanya, "Hai Abu Nawas, benarkah kau telah memukul penjaga gerbang ini sebanyak 25 kali?" Jawab Abu Nawas, "Ampun Khalifah, hamba melakukannya. Karena sudah sepatutnya dia menerima pukulan itu." "Apa maksudmu? Coba jelaskan sebabnya kau memukuli orang ini." "Ya Khalifah, aku dan penjaga gerbang ini telah mengadakan perjanjian, bahwa jika aku diberi hadiah oleh Khalifah, maka hadiah itu dibagi dua. Satu untuknya, dan satu untukku. Nah, tadi pagi aku diberi hadiah 25 kali pukulan, maka aku berikan hadiah 25 kali pukulan itu kepadanya." "Hai penjaga gerbang, benarkah kau telah mengadakan perjanjian itu?" "Benar ya Khalifah, tapi aku tiada mengira jika Khalifah memberikan hadiah pukulan." "Hahaha, dasar tukang peras, sekarang kau kena batunya," sahut Khalifah. "Abu Nawas tiada bersalah."
Bahkan aku tahu sekarang penjaga gerbang kota Baghdad adalah orang yang suka memeras orang lain. Kalau kau tidak merubah kelakuan burukmu itu, sungguh aku akan memecat dan menghukummu." "Ampun ya Khalifah," sahut penjaga itu dengan gemetar. Abu Nawas berkata, "Ya Khalifah, aku sudah lelah dan mau istirahat." Tiba-tiba Khalifah ajukan untuk hadir di tempat ini. "Padahal aku tidak bersalah, aku mohon ganti rugi. Sebab, jatah waktu istirahatku sudah hilang karena panggilan Khalifah. Padahal besok aku harus mencari nafkah untuk keluargaku." Sejenak Khalifah melongo terkejut atas protes Abu Nawas. Namun tiba-tiba Khalifah tertawa terbahak-bahak, "Hahaha, jangan khawatir Abu Nawas." Khalifah kemudian perintahkan bendahara untuk memberikan sekantong uang perak kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun pulang dengan hati gembira. Tetapi sesampai di rumahnya, Abu Nawas masih bersikap aneh, dan bahkan semakin nyentrik, seperti orang gila sungguhan. Pada suatu hari Khalifah Harun ar-Rasyid mengadakan rapat dengan para stafnya. "Apa pendapat kalian mengenai Abu Nawas yang hendak kuangkat sebagai penghulu?" Si wazir berkata, "Keadaan Abu Nawas semakin parah otaknya, maka Khalifah sebaiknya mengangkat orang lain saja." Staf-staf lainnya juga mengutarakan pendapat yang sama. "Ya Khalifah, Abu Nawas telah menjadi gila, karena itu dia tidak layak menjadi penghulu. Baiklah, kita tunggu saja sampai 21 hari, karena ayahnya baru saja meninggal. Jika tidak sembuh juga, bolehlah kita mencari penghulu yang lain saja." Setelah lewat 1 bulan, Abu Nawas masih dianggap gila. Maka, Khalifah Harun ar-Rasyid mengangkat orang lain menjadi penghulu. Konon, dalam suatu pertemuan besar ada orang yang bernama Polan, yang sejak lama berambisi menjadi penghulu. Ia mempengaruhi orang-orang di sekitar Khalifah untuk menyetujui jika dia diangkat menjadi penghulu. Maka tatkala ia mengajukan dirinya menjadi penghulu kepada Khalifah, maka dengan mudah Khalifah menyetujuinya. Begitu mendengar Polan diangkat menjadi penghulu, Abu Nawas mengucap syukur. Ia terlepas dari bahaya yang mengerikan. Tapi sayang sekali, kenapa harus Polan yang menjadi penghulu? Pertanyaan sederhana yang mungkin muncul di benak kita, mengapa Abu Nawas bersikap seperti orang gila? Lanjutlah menonton video ini agar tidak sesat. Ceritanya begini, pada suatu hari saat ayahnya sakit parah, Abu Nawas dipanggil ayahnya. Ayahnya berkata, "Wahai anakku, aku sudah hampir mati. Sekarang ciumlah telinga kanan dan telinga kiriku." Abu Nawas segera menuruti permintaan terakhir ayahnya. Ia mencium telinga kanan ayahnya berbau harum, sedangkan telinga kiri berbau busuk. "Bagaimana anakku? Sudah kau cium?" "Iya," jawab Abu Nawas. "Ceritakanlah dengan sejujurnya bau di telingaku ini." "Aduh ayah, sungguh mengherankan, telinga ayah yang kanan berbau harum, sedangkan yang kiri baunya sangat busuk." "Hai anakki Abu Nawas, tahukah apa sebabnya bisa terjadi begini?" "Wahai ayah, coba kau ceritakan kepada anakmu ini." Berkatalah Syekh Maulana, "Pada suatu hari datang 2 orang mengadukan masalahnya kepadaku. Yang satu orang aku dengarkan keluhannya, dan yang satunya karena aku tak suka, maka aku tak mendengarkan keluhannya. Inilah resiko jika menjadi penghulu. Jika kelak kau suka menjadi penghulu, maka kau akan mengalami hal yang sama. Namun jika kau tidak suka menjadi penghulu, maka buatlah alasan yang masuk akal, agar kau tidak dipilih oleh Khalifah, tapi
Tak bisa tidak, khalifah pasti tetap memilihmu sebagai penghulu. Itulah sebabnya Abu Nawas pura-pura menjadi gila, hanya untuk menghindarkan diri agar tidak diangkat menjadi penghulu. Seorang penghulu pada masa itu tugasnya seperti hakim yang memutuskan suatu perkara. Walaupun Abu Nawas tidak menjadi penghulu, namun dia sering diajak konsultasi oleh sang khalifah untuk suatu perkara. Bahkan Abu Nawas sering dipaksa datang ke istana hanya sekedar menjawab pertanyaan khalifah. Pada suatu sore Abu Nawas sedang mengajar muridnya. Ada dua orang tamu yang datang ke rumahnya. Yang satu adalah wanita tua penjual kawah, yang satunya seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa kata, kemudian diteruskan oleh pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya pulang, dan Abu Nawas menyuruh murid-muridnya untuk mengajak teman-temannya yang lain datang kepada Abu Nawas pada malam hari ini, sambil membawa cangkul, kapak, martil, serta batu. Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka sangat patuh pada Abu Nawas. Dan mereka merasa yakin dengan gurunya membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam hari mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Berkatalah Abu Nawas, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah penghulu yang baru jadi." "Hah, merusak rumah tuan penghulu?" gumam para murid keheran-heranan. "Apa? Kalian jangan ragu, laksanakan saja perintah gurumu ini," kata Abu Nawas menghapus keraguan muridnya. "Barang siapa yang mencegahmu, jangan kau pedulikan, pecahkan saja rumah baru penghulu itu. Siapa saja yang bertanya, katakan aku yang menyuruhmu merusak. Barang siapa yang hendak melempar kalian, maka pukullah dan lempari mereka dengan batu." Setelah berkata demikian, berangkatlah murid-murid ke rumah penghulu. Laksana demonstran, mereka menghancurkan rumah penghulu. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakuan mereka. Lebih lagi, tanpa basa-basi mereka merusak rumah penghulu. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah mereka. Namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, mereka tak berani mencegah. Melihat banyak orang yang merusak rumahnya, penghulu segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid itu pun menjawab, "Guruku Abu Nawas yang menyuruh kami." Selesai menjawab, bukannya mereka berhenti, malah terus menghancurkan rumah itu hingga roboh dan rata dengan tanah. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa pada episode yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan singkat dari kami, tetap jaga iman dan imun serta patuhi protokol kesehatan yang berasal dari ajaran Islam, agar selamat di dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.